Itu ini. Di mana? Nasan Medani mah? Oh, kada sa Medani. Ini na sa Medani. Beginilah keseharian keluarga Ingot. Saat buah kopi usai dipanen, mereka sibuk berbagi tugas. Ya, perkenalkan nama saya Ingot Sitohang, pekerjaan sebagai petani dari di Desa Siraria, Kecamatan Pulung, Kabupaten Humbang Hasundutan. Kopi Arabica ini memang jadi salah satu komoditas unggulan di daerahnya. Karena itu, Ingot sengaja membudidayakannya untuk dijual. Angkala udah penekaning na bur. Tuyo menok ko. Oh, kopi. Sini ya, itu nampak. Angkala permisi nak kain ko na bur. Udah bisa kan? Berpulang kita kan? Oh. Saya dia harga sa liter na baru. 30.000. Berapa? 38 ini bukan jadi 8.000. Naik lah ini. Aduh. Aku bilang gini. Aku mau gini kok. 4. Ada 5 nih. Oh, kurang ya. Ada pasin. 5 kurang sedikit lagi kurang 5 ini ya. 5 harus hari minggu betul benar baru 5 mulai sekali saya dia Pasti. iya 190. Oke pas 170 kan. Oke 20 sudah naik bah kurang teh iya oke sama mau ikut Inilah hasil yang 5 liter tadi. lumayan Ya lumayan. jajan satu hari nih sama anak-anak Kalau terima duitnya kok ini lumayan. lumayan Tapi kerjanya kan payah tadi kan. Hasil jual biji kopi malam itu memang tidak cukup untuk Ingot sekeluarga. Namun, seperti para petani lainnya, Ingot tidak bergantung pada satu jenis tanaman saja. Di lahan seluas 3 hektar, ia juga menanam cabai dan tomat. Dengan begitu, panen dapat dilakukan secara bergantian. Dan pemasukan tak berhenti di satu masa tanam saja. Pola semacam ini sudah dilakukan sejak dulu. Tapi belakangan, pola itu mulai ditinggalkan. Sejak akhir tahun 2020, Ingot memutuskan untuk mengikuti program Food Estate, sebuah program lumbung pangan terpusat yang dicetak dalam skala luas. Konsepnya memadukan antara pertanian, perkebunan, dan peternakan. Semuanya terintegrasi dari mulai produksi hingga distribusi. Bagi Ingot, program Food Estate semacam durian runtuh. Saat dimulai, ia dibukakan lahan seluas 6 hektar dan diberikan alat pertanian. Semuanya gratis. Sebagai timbal balik, Ingot wajib mengikuti ketentuan dari Kementerian Pertanian. Ia wajib mengikuti jam kerja dari pukul 8 hingga 5 sore,
menanam jenis tanaman yang sudah ditentukan, mengikuti musim tanam ala pemerintah, dan mendistribusikan hasil panen melalui KUB atau Koperasi Usaha Bersama. Seluruh ketentuan ia ikuti meski tak sesuai dengan pengalaman 17 tahun sebagai petani. Semua perlengkapan kebutuhan untuk bertani dikasih pemerintah bantuan. Makanya kita tergiur. Dan sampai sekarang pun belum ada yang ditarik dari kita. Macam inilah, semprot, kultivatornya itu biar semua dikasih sama pemerintah. Bahkan pupuk sama fungsi dananya dikasih. Cuman hanya kita harus tambah lah swadaya. Setidaknya kita harus tambah pupuk, kompos, kimia, pestisidanya pasti ada lah swadaya dari para petani. Jadi mudah-mudahan lah ini nanti berkelanjutan ini. Kalau nggak berkelanjutan, kayak mana berarti kita olah sendiri. Pada bulan September, lahan Ingot dibuka. Namun, karena musim tanam pertama ditentukan antara bulan Oktober hingga Desember, Ingot terpaksa mulai menanam meski tanah belum siap. Sebenarnya menurut kita kan harus kita tunggu minimal setengah tahun itu. Baru kita bisa tanamin. Ini masih semak belukar diolah. Sebenarnya payah lah itu. Metodenya kayak kalau kita kan dibuka, kita biarkan dulu. Udah tumbuh mulai gulma-gulmanya itu, dibuka lagi. Kita roter, dibuka lagi. Sampai 7 kali, bahkan 7 kali lah. Biar bisa kita tanam tanaman di dalamnya. Ini hanya buka, roter, buka, udah roter, udah langsung beleng. Jadi prosesnya itu jangka yang 2 bulan itu. Kita udah siap tanam. Tanah yang baru dicetak perlu waktu untuk berproses. Apalagi tanah ini bekas ditumbuhi semak belukar, sehingga memiliki kandungan unsur hara yang rendah. Saat dipaksakan tentu berdampak pada kualitas tanaman. Jadi termasuk kurang memuaskan lah hasilnya. Dibandingkan udah tanah-tanah yang telun, biasanya yang bisa keluar 10 ton dari 1 hektar, ini 3 hektar dapat 10 ton. Jadi kurang memuaskan lah pasti. Rita Siregar juga mengalami hal serupa. Hasil panen bawang merahnya juga tak sesuai harapan. Dari 500 bibit bawang merah yang ia tanam, hanya 2 ton yang ia dapatkan. Padahal prediksinya bisa mencapai 20 ton. Kalau dari tahap pertama belum maksimal sih. Sebenarnya kita sebagai petani kecewa. Dari kecewanya kita udah capek, modal sudah banyak yang masuk. Ya hasilnya belum maksimal, jangankan dulu maksimal ku bilang 50% pun belum sampai hasilnya. Dalam program ini tak ada ruang bagi para petani untuk menerapkan pengalaman dan pengetahuan. Padahal keberhasilan produksi juga dipengaruhi dari pengalaman dan budaya pertanian yang diturunkan dari generasi terdahulu. Pendamping mengingatkan dan menentukan dosis. Cuma ada cumanya kan kita sudah petani sebelumnya, sudah tahu kita dengan sesuai kondisi tanah. Lahan kan lahan kita udah tahu kan berbeda lahan di dataran tinggi sama dataran rendah. Jadi kalaupun mereka yang membawa aplikasi atau dosis yang dari dataran rendah, kita pakai aplikasi dosis sesuai dataran tinggi karena berbeda dia. Bukan saja pola tanam, spesies tanaman juga berbeda. Ingot mendapat pasokan bibit kentang langsung dari Kementerian Pertanian. Jenisnya adalah Atlantik, jenis yang tak pernah ditanam oleh para petani di Humbang Hasundutan. Kalau dulu ada pun kawan-kawan yang nanam kentang itu jenis kentang granola itu, kentang sayur itu. Kalau yang kemarin ditanam?
Kalau kentang yang kita tanam yang tahun lalu, itu program pemerintah itu jenis kentang Atlantik itu industri. Yang bisa dibikinnya itu jadi kentang goreng lah, cita itu, kata namanya itu. Kentang granola merupakan jenis yang paling banyak ditemui di pasar-pasar tradisional. Kentang jenis ini memiliki tekstur yang berair sehingga masyarakat sering mengolahnya menjadi kentang rebus, sup, atau perkedel. Berbeda dengan kentang Atlantik yang harus ditanam pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kentang jenis ini justru memiliki kadar air yang rendah sehingga digunakan sebagai bahan baku industri pangan. Biasanya, kentang Atlantik dipasok ke restoran cepat saji dan pengolahan makanan kemasan. Pemilihan jenis kentang memang ditujukan untuk industri. Agak aneh juga bahwa di daerah Humbang Hasundutan itu kan di daerah Sumatera Utara lah saya bilang itu tidak mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, kentang gitu. Jadi mereka memproduksi, sebenarnya mereka sudah sejahtera dengan produknya. Mereka bertani kemenyan, ya, menghasilkan kemenyan, kopi, andaliman yang secara ekonomis itu lebih menguntungkan petani. Tapi kenapa pemerintah memaksakan mereka untuk bertanam bawang merah, bawang putih, kentang yang tidak dikonsumsi dan jarang diproduksi? Petani seperti Rita dan Ingot tak punya banyak pilihan. Mereka telah ikut dalam ketentuan pertanian meski hasilnya terbukti gagal. Bahkan hasil panen yang telah didistribusikan melalui KUB atau koperasi usaha bersama juga tak ada kejelasan. Kecewanya kami para petani ini lantaran program pemerintah ini yang dibentuknya KUB itu. Waktu itu kami kesepakatan bentuk KUB-nya ini 60% kembali langsung ke petani, 30% untuk modal kita kedua, yang 1%, 10% lagi itu untuk dimasukkan ke KUB-nya. Tapi lantaran entah kenapa dibekukannya lagi KUB ini, padahal kita itu yang 30% itu belum cair sampai sekarang ini. Itulah jadi bimbang kita para petani ini. Maunya kami ini para petani ini program pemerintah itu jelas lah dibikin. Jangan jadi ngerkok gini, jadi kami petani ini jadi bimbang. Kalau memang segitu hasil panen kami, maunya sampailah sama kami. Rita justru memilih jalan lain. Ia tak menjual hasil panen ke KUB, melainkan langsung ke pasar tradisional. Alasannya, harga di pasar lebih tinggi 40% daripada harga yang ditawarkan KUB. Dan kebetulan saya memang tidak bergabung dengan KUB. Hasil panen saya jual sendiri ke pasar. Karena harga yang ditentukan off-taker waktu itu kami kurang terima. Jauh di harga pasaran, jauh di bawah harga pasar. Waktu itu yang grade A dia bawang merah 14.000, yang grade B 8.000. Sementara kita menjual di pasar grade A itu 23 sampai 25.000, yang grade B 15.000. Petani memang tidak merasa rugi sepenuhnya karena seluruh modal usaha ditanggung oleh pemerintah. Meski semua modal itu berasal dari anggaran negara. Pemerintah memang melihat ini uang masuk dengan menjadikan daerah menjadi masuk dalam program strategis nasional ini akan banyak anggaran yang masuk gitu loh. Nah itu yang kami lihat. Jadi orientasinya sebenarnya bukan untuk mensejahterakan masyarakat, tidak menjadikan seperti misalnya Bupati selalu bilang dengan anggota DPRD bahwa ini adalah anugerah gitu loh. Karena anggaran akan mengalir gitu. Program food estate tak dirancang untuk berpihak pada petani. Tak ada penguatan ekosistem lokal, kemandirian pangan, dan kesejahteraan bagi petani seperti yang terkonsep dalam kedaulatan pangan. Tapi memang bukan itu sistem pangan yang digunakan hari ini. Negara lebih senang memakai konsep ketahanan pangan yang fokus pada pembangunan dan ketersediaan pasokan.
Jadi kalau kedaulatan pangan memang misalnya dalam berbagai hal ya, sistem produksinya. Kalau sistem produksi di ketahanan pangan adalah sistem produksi industrial pendekatan industri ya. Kalau di kedaulatan pangan dia lebih ke menciptakan harmoni antara petani dengan alam, petani dengan petani. Jadi dan banyak konsep yang dikembangkan adalah yang kita kenal sebagai agroekologi. Jadi sedangkan di ketahanan pangan adalah industrial konsep yang kita gunakan. Ini yang membedakan keduanya. Dan terbukti, sistem pangan hari ini tak mampu bertahan saat bencana besar seperti pandemi datang. Pandemi COVID-19 tak hanya berdampak pada kondisi kesehatan, namun juga pada distribusi logistik bahan pangan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan lalu berimbas pada anjloknya daya beli masyarakat. Seperti pada rapat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Dan rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown. Jadi Lembaga Pangan Dunia atau FAO merekomendasikan penguatan pangan lokal serta pemangkasan jalur distribusi yang telah terbukti lebih tangguh. Namun, atas dasar pertumbuhan ekonomi dan investasi, Presiden memilih agenda lama, yaitu cetak sawah baru. Karena itu, food estate masuk sebagai agenda prioritas dalam percepatan proyek strategis nasional dan dipermudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Potensi area studi ditetapkan di 5 provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua Barat, dan Papua. Lalu, dengan cepat berkembang dengan menetapkan 4 lokasi prioritas dan 2 lokasi pengembangan. Totalnya mencapai lebih dari 5,7 juta hektar. Kayaknya itu udah jadi rahasia umum ya Mas, bahwa proyek food estate itu punya kepentingan tersendiri yang bahkan sudah eksis dari sebelum proyeknya berjalan gitu. Kemudian UU Cipta Kerja sendiri itu juga kita analisis gitu ya, sebagai salah satu aturan yang memperhalus investasi, kemudian juga mendukung kepentingan korporasi, dan kalau di Vian melihatnya salah satu bentuk liberalisasi pangan gitu, di mana ada usaha-usaha supaya pangan itu diserahkan kepada pasar dan kebutuhannya dicukupi oleh pasar gitu. Program semacam ini bukan barang baru. Food estate pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1995, pemerintah hendak mencetak lahan pertanian dalam proyek lahan gambut seluas 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Tapi proyek ini tak pernah terjadi. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga mencoba program food estate di 2 lokasi. Pada tahun 2011, program Merauke Integrated Food and Energy Estate berniat mencetak sawah seluas 1,2 juta hektar di Papua. Namun, program cetak sawah padi ini justru mengancam hutan sagu masyarakat Papua. Dua tahun kemudian, SBY kembali mencoba program food estate di Ketapang, Kalimantan Barat. Dari luasan 100.000 hektar, hanya 0,11% yang berhasil dimanfaatkan.
Seluruh program food estate itu gagal total. Meski tak pernah berhasil, rezim pemerintahan Joko Widodo kembali mengulang program food estate. Presiden menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk memimpin. Targetnya mencetak sawah seluas 30.000 hektar di Kalimantan Tengah. Di Kabupaten Kapuas, pemerintah kembali melanjutkan bekas proyek lahan gambut atau PLG yang gagal di era Orde Baru. Dalam target 20.000 hektar, tak ada upaya cetak sawah baru. Intensifikasi pada saluran irigasi dan perairan dihidupkan kembali. Namun, membangun lahan pertanian di lahan gambut tetap saja tidak mudah, dan risiko kebakaran hutan akan terus mengancam. Tak jauh dari ex-PLG, pemerintah memilih Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau sebagai lokasi lainnya. Di lokasi ini, pemerintah mencetak sawah dengan target 10.000 hektar. Demi mempercepat pembangunan, Kementerian Pertanian menyediakan mesin dan beragam peralatan. Militer dikerahkan untuk membantu cetak sawah. Namun, target tetap sulit dicapai. Sebab lahan pertanian di Pandih Batu telah dicetak oleh para transmigran sejak tahun 1982. Artinya, hampir 40 tahun aktivitas pertanian telah terbentuk di desa ini. Apalagi cetak sawah baru ini dilakukan oleh para amatir di bidang pertanian yang hanya mendapat pelatihan selama sepekan. Pulang Pisau itu lain sama sekali, Pandih Batu itu lain sama sekali. Kalau kita mau melihat pengembangan food estate, jangan di Pulang Pisau. Lihatnya di Blok A, A5, A2, A1 yang itu dulu dikembangkan X gambut 1 juta hektar. Di situ di Blok A5 itu ada lahan 1.000 hektar yang ditanam, yang panen hanya 13 hektar. Yang dikunjungi Presiden di dekat tempat pendaratan. Selain padi di Pulang Pisau, ada juga tanaman singkong di Gunung Mas yang ditujukan sebagai cadangan karbohidrat 120 hari. Kebun singkong ini ditargetkan mencapai luas 31.000 hektar. Dan setengahnya merupakan peralihan fungsi hutan alam. Ini artinya deforestasi besar-besaran tak lagi terhindarkan. Sejak November 2021, sekitar 600 hektar tutupan hutan telah dibuka. Pada tahap awal ini saja, setidaknya 61.000 ton karbon terlepas ke udara dan menghasilkan gas rumah kaca. Situasi ini justru mendapat lampu hijau dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Dukungannya tertuang dalam Permen LHK nomor 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk proyek lumbung pangan. Kebijakan ini berlawanan dengan komitmen menghentikan perubahan iklim. Hilangnya hutan berarti merusak ekosistem, dan yang terburuk adalah datangnya bencana alam. Tak ada lagi hutan yang berfungsi menampung air. Saat hujan datang, dengan cepat air membanjiri pemukiman warga.
proyek kebun singkong di Gunung Mas tak sepenuhnya bertujuan sebagai solusi atas krisis pangan, namun lebih dekat dengan bisnis dan kepentingan. Sebagai bagian dari proyek prioritas, Kementerian Pertahanan menjalin kemitraan dengan PT Agroindustri Nasional atau Agrinas untuk mengelola APBN sebesar 1,4 triliun rupiah. Agrinas tercatat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur, perikanan, bioenergi, dan distribusi bahan baku makanan. Perusahaan ini terbentuk di bawah Kementerian Pertahanan, di mana Prabowo bersama elitnya di Partai Gerindra dan jaringan militer mengisi sederet posisi penting. Targetnya adalah menggait investasi dari pemerintah asing sebesar 33 triliun rupiah. Salah satunya dengan menawarkan singkong sebagai pengganti gandum kepada pemerintah Korea Selatan. Bagi kami sih kepentingan itu jelas ya, bahwa yang pertama ada usaha baik dari negara untuk masuk dan berkompetisi dalam rantai nilai. Dan kalau kami mencantolkannya dengan rantai nilai global. Karena orientasinya itu rantai pasok, maka korporasi agribisnis itu dianggap sebagai aktor yang paling efektif nih untuk mengelola program food estate-nya, dan bukan petani, bukan pula masyarakat adat yang dianggap nggak efisien itu tadi. Dan ada semacam pengaturan ulang sumber daya yang dilakukan dengan skala masif gitu oleh korporasi dari hulu ke hilir. Situasi ini persis seperti yang terjadi pada musim tanam kedua di Humbang Hasundutan. Setelah gagal pada musim tanam pertama, Kementerian Pertanian tak lagi pegang kendali. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengambil alih program food estate di Sumatera Utara. Dari luasan awal 215 hektar, pemerintah menambah 785 hektar yang terdapat di 3 wilayah, yakni Desa Riaria, Pasingguran 1, dan Hutajulu. Dengan begitu, pencetakan lahan hortikultura untuk musim tanam kedua bisa menggenapi target 1.000 hektar. Pada musim tanam kedua, pemerintah mengundang para perusahaan agribisnis untuk berinvestasi. Ada 6 perusahaan yang terdaftar, antara lain Parnaraya, Indofood, Eden Farm, Kalbe Wings, BC International, dan Ewindo. Sebagian berperan sebagai off-taker atau pembeli hasil panen, dan sisanya hanya penyedia benih. Lahan, lagi penyiapan lahan untuk penanaman bawang merah yang dari TSS. Hubungan langsung antara petani dan perusahaan memang terbukti memangkas jalur distribusi yang panjang. Petani seperti Rita misalnya, ia tak lagi repot dalam urusan menjual hasil panen, sebab para perusahaan off-taker bersedia membeli. Namun, setiap perusahaan memiliki aturan serta standar harga dan kualitas yang berbeda-beda. Hanya sedikit yang menguntungkan para petani. Rita memilih bermitra dengan PT East West Seed atau Ewindo untuk menanam bawang merah. Alasannya bukan karena menguntungkan, tapi paling minim risiko kerugian. Perjanjian dengan Ewindo itu bibitnya itu dibayar setelah panen. Dan ada sejenis asuransi, tapi bukan asuransi, artinya kalau bibitnya itu gagal karena bencana alam, musibah, itu ditanggung oleh PT.
Tapi kalau gagal karena kelalaian, ya kita bayar. Gitu dia. Nah, itu dan investor atau PT Windo berjanji mendatangkan off-taker. Kebetulan mereka mendatangkan off-taker itu mereka belum menampung hasil karena mereka cuma penyedia bibit. Mereka belum punya pabrik atau pengolahan makanan gitu. Jadi tugas mereka lah, tanggung jawab mereka lah yang mendatangkan off-taker. Tetapi apabila harga yang dari off-taker tidak cocok ke kita bisa jual ke pasar. Itu sistemnya. Saat dimulai, perusahaan tidak memberikan kontrak, tapi hanya menyodorkan surat keterangan seperti ini. Tak ada jaminan dan hak yang menyejahterakan petani. Dalam sistem pertanian kontrak, di mana perusahaan berperan sebagai pembeli dan petani sebagai produsen, relasi semacam ini menciptakan kontrol penuh pada tanah dan petani, mulai dari produksi, harga jual, maupun periode waktu. Memang secara lahannya itu masih secara legal dimiliki oleh petani ya, tapi dengan adanya pertanian kontrak di mana petani dikasih kontrak yang tidak menimbang secara jelas hak dan kewajiban perusahaan dan petaninya sendiri, perusahaan tuh bisa sangat leluasa gitu untuk mengatur standar-standar yang harus dipenuhi oleh petani, dan mereka tidak punya batasan waktu yang jelas sampai kapan kontrak ini akan berlangsung gitu dengan petani. Dan apapun yang terjadi, ketika petani merugi, ketika petani menghadapi kesulitan-kesulitan untuk melakukan kegiatan pertanian itu sendiri, selama kontraknya masih berlangsung, mereka tetap berada dalam kerentanan untuk memproduksi sebagaimana yang perusahaan mau gitu. Food estate memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan agribisnis skala besar. Untuk itu, perusahaan seperti Indofood misalnya akan semakin mudah mendapatkan bahan baku yang murah dan berkualitas tanpa harus memberikan jaminan kepada para petani. Dengan distribusi dan pemasaran semacam ini, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses makanan kemasan di supermarket daripada bahan baku yang terjangkau di pasar tradisional. Biasanya pertanian skala besar itu tidak pernah menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk kelestarian sumber daya alam gitu. Jadi karena sumber daya alam itu dianggap tidak punya nilai asalkan saya produktif dan menguntungkan gitu. Jadi itu tidak pernah dihitung, Mas, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang aku bilang tadi, kalau untuk sumber daya manusia ya itu tidak dianggap sebagai manusia. Yang penting kamu ngikutin aja apa yang kami standarkan, harus bekerja seperti ini, harus aturannya seperti ini. Kamu nggak berhak untuk membuat keinginanmu itu nggak berlaku gitu. Jadi maksudnya martabat manusianya itu udah dihilangkan ya. Korporasi pangan dengan sistem pertanian kontrak tentu butuh capaian target seperti waktu dan produktivitas. Target itu dibebankan kepada para petani. Layaknya buruh di pabrik, para petani dituntut untuk mengikuti pola dan sistem yang berlaku. Kontrol ini menghapus peran petani sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia. Apalagi tanpa jaminan kemandirian dan kesejahteraan. Ketika kita bertani itu sebenarnya tidak bisa dimaknai sebagai proses hanya sekedar menciptakan atau memproduksi pangan untuk sarana hidup kita gitu, untuk supaya kita bisa hidup, tapi itu juga akan mewarnai cara berpikir, cara bertindak, tindakan kita, pilihan-pilihan kita gitu. Jadi bertani itu makanya disebut berbudidaya tani, karena itu sangat mempengaruhi. Ada kata budidaya, itu kan dekat dengan budaya.
Bagi masyarakat di Umbang Hasundutan, bukan kentang, bawang merah, atau bawang putihlah yang menghidupi masyarakat selama bertahun-tahun. Tapi ini. Sekilas, Suhardi hanya tampak mencukil kulit pohon. Tapi, memang beginilah cara memanen getah kemenyan. Kalau jadi ini udah bagus. Bedanya harus paling setengah kilo lah, setengah kilo. Tapi ini yang bagus. Udah lumayan bagus lah ini, udah bagus ini. Yang ratusan ribu tadi itu harganya? Iya, yang harganya 220 sampai 230 lah per kilo ini. Ia panjat setiap pohon yang sudah dicungkil 3 bulan sebelumnya. Dari cungkilan ini, pohon akan mengeluarkan getah kemenyan. Ya, jadi nanti getahnya ada di dalam sini. Ada yang keluar sebagian sini. Nah, itu juga dengan yang lainnya. Barulah dibuka nanti. Jadi ini nanti kalau ada getahnya di dalam, jadi membengkak dia gini, didorong. Inilah budaya tombak Haminjon. Menurut cerita masyarakat, getah putih yang berasal dari pohon adalah tangisan anak perempuan yang ingin membantu orang tuanya terbebas dari jerat utang. Karena itu, masyarakat percaya bahwa pohon-pohon kemenyan yang tumbuh di dalam hutan sebagai sumber rezeki. Jadi, kalau di Haminjon, modal tenaga lah. Kalau masalah modal entah pupuk apa nggak ada sama sekali. Jadi tenaga, jadi nggak ngambil hasil pun, cuma mau ngerjain pun hasilnya ada, udah ada gitu. Jadi ya kan ini Haminjon musiman, nggak terus bisa disige ya, nggak terus bisa disige. Jadi kalau nggak ada yang disige di tombak Haminjon, ya kita kerja di kampung nanam cabai rawit lah, apa kol gitu loh. Nah, soalnya kan kesana kan butuh modal. Nah, jadi itu kita putar-putar balikkan, Bang. Karena bisa disimpan dalam waktu lama, Suhardi biasa menyimpan hasil panen getah kemenyan sebagai tabungan. Untuk menambah pemasukan ekonomi, ia menyiasati dengan memanen andaliman. Inilah hasilnya, Bang. Ini baru dari satu pohon? Satu pohon. Itu pun masih sedikit. Bukan musimnya ya? Masih sedikit. Kalau musimnya ada ranjang ini penuh? Bisa sampai 5 kali penuh. Wah. Hutan kemenyan tak hanya menopang ekonomi, tapi juga sebagai jati diri masyarakat. Kebudayaan dan kepercayaan yang tumbuh di tengah masyarakat tak lepas dari kondisi hutan. Ini mengapa Suhardi juga bersikeras mempertahankan hutan kemenyan dari ancaman luar seperti food estate. Nggak bakalan dikasih itu, Bang. Nggak bakalan dikasih, Bang. Soalnya kan ini udah, gimana saya bilang ya, warisan. Jadi memang dari sinilah kami biar bisa bertahan hidup. Itu intinya. Jadi nggak mungkin mau dikasih apa ini. Bahkan udah ada yang mau beli hutan kami, hutan saya ini. Mau beli, aku beli lah itu 1 hektar 200 juta, nggak bakalan saya kasih. Soalnya uang 200 juta
Padahal warisan nanti jadi hilang. Jadi lebih berharga warisan dibanding nilai uang. Kira-kira kayak gitulah, Bang. Kini banyak warga yang telah meninggalkan cara hidup seperti ini. Mereka yang terlibat dalam proyek food estate tak lagi punya waktu untuk bercocok tanam kebun campur dan menjalankan budaya tombak Haminjon. Sebab target pekerjaan telah mengikat para petani. Dan target perluasan wilayah food estate di Sumatera Utara telah mengancam keberadaan hutan kemenyan. Ya, kalau kami melihat program food estate ini ini bencana bagi masyarakat adat gitu loh. Jadi kalau misalnya pemerintah mengatakan itu anugerah bagi masyarakat adat itu bencana, baru ini karpet merah buat korporasi, buat industrialisasi pertanian di Tapanuli gitu. Berdasarkan surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 448 tahun 2020, terjadi alih fungsi kawasan hutan produksi seluas lebih dari 33.000 hektar. Kawasan hutan ini terbagi di 4 kabupaten, yaitu Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Pakpak Barat. Kebutuhan lahan untuk lumbung pangan juga sedang mengancam hutan alam Papua seluas lebih dari 800.000 hektar. Jika ini terjadi, lahan sawah yang digadang untuk ketahanan pangan justru menghabisi cadangan sagu yang menjadi makanan pokok masyarakat Papua. Kebutuhan lahan pertanian yang semakin luas tak lepas dari ketergantungan masyarakat pada beras. Menurut data tahun 2020, beras menduduki peringkat tertinggi dalam daftar makanan penting yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dalam setahun, rata-rata satu orang mengonsumsi 94 kg beras. Ini artinya, beras masih jauh mendominasi dari makanan pokok lainnya. Jadi jangan memaksakan menasionalisasi pangan pokok gitu. Jadi misalnya menasionalisasi beras. Beras sebagai pangan pokok itu kan awal dari kegemparan masalah sekarang itu ya. Karena awalnya beras dianggap sebagai pangan pokok nasional. Mulai dari Sabang sampai Merauke disamaratakan semuanya harus makan beras. Beras yang nggak makan beras itu kasta dan status sosialnya lebih rendah. Jadi kalau misalnya teman-teman di Papua, Maluku misalnya masih mengkonsumsi sagu, ya udah didorong aja proses-proses pengembangan sagu sebagai pangan pokok. Ketika kami makan tiwul, ya biarkan saja. Jangan dianggap kasta tiwul itu lebih rendah daripada beras gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, dengan demikian itu juga akan mengurangi beban padi sebagai pangan pokok yang dibutuhkan oleh 250 juta rakyat Indonesia. Proyek food estate tidak sepenuhnya didesain sebagai respon atas krisis pangan. Ancaman krisis pangan digunakan sebagai peluang investasi agribisnis dalam industri pangan global. Apalagi lebih dari 25 tahun konsep ini terus dicoba dan selalu gagal. Hari ini program tetap dipaksakan, meski lemah secara kajian ilmiah dan juga cacat hukum. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pada akhir tahun 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Meski harus diperbaiki dalam kurun waktu 2 tahun, undang-undang itu tetap berlaku. Dan proyek strategis nasional yang dimudahkan oleh kebijakan ini sama sekali tak mengalami perubahan. Padahal, program lumbung pangan ini telah menimbulkan dampak buruk yang luas dan strategis bagi lingkungan, masyarakat adat, dan para petani. Sebenarnya kita bisa belajar dari suku Baduy yang menjalankan pertanian lokal sehingga mampu bertahan selama ratusan tahun. Atau kita juga bisa belajar dari Kesepuhan Cipta Gelar yang hanya menanam 1 kali 1 tahun. Konsep Ibu Bumi Bapak Langit diterapkan demi menjaga keseimbangan alam. Mereka justru mampu membuktikan bahwa pertanian lokal dengan konsep agroekologi bisa surplus dan berbagi ke komunitas lainnya. Jika perluasan lahan pertanian secara masif yang mengakibatkan bencana justru menjadi kebanggaan pemimpin negara, kita perlu merefleksikan bagaimana masyarakat Dayak menjaga hutan. Teknik membakar lahan yang diajarkan generasi pendahulu justru tak pernah menimbulkan kebakaran besar. Seperti halnya proyek lahan gambut yang menjadi penyebab kabut asap sepanjang tahun. Jika proyek food estate yang rakus lahan dengan merampas hutan dan sejumlah akrobat kebijakan terus dilakukan, selanjutnya ini bisa saja terjadi di daerah kalian. Program Lumbung Pangan Nasional telah menjadikan petani bagian dari industri global, lalu bagaimana kehidupan para nelayan dalam program Lumbung Ikan Nasional?